Mas Yuda sudah siap? Ya Pak, Oke, Mbak Okta. Ya, Bapak. Oke, udah bisa kita mulai ya. Mengingat di timur udah jam 11:07 nih. Nanti seberapa mudah-mudahan semakin banyak yang bisa hadir. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan DPMPTSP, mohon izin waktunya kami menyela di sela kesibukan Ibu Bapak sekalian. Terkait hari ini kami mengambil waktu untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan jabatan pusat perizinan, khususnya terkait dengan penyesuaian atau in-passing. Mohon izin bisa mendengar suara kami. bisa, bisa. Oke, Pak. Bisa, oke, kita Pak. akan mengefektifkan waktu. Kami akan nanti mencoba memaparkan secara umum hal-hal yang terkait dengan in-passing ini. Nanti rekan-rekan kami secara bergantian bisa menjelaskan lebih teknis lagi. Ada nanti Mas Yuda, ada Mas Firman dengan Mbak Okta. Jika ada nanti hal-hal yang lebih teknis, silahkan bisa ditanyakan. Kita gunakan waktunya mungkin bisa sampai jam 1. Kita manfaatkan waktu ini karena kami mengambil waktu ini bercermin dari periode pertama beberapa berkas yang sudah masuk dalam rangka seleksi administrasi dan portofolio untuk jabatan fungsional penata perizinan. Jadi, secara umum kami sudah melihat beberapa celah-celah yang masih perlu dilengkapi dan harus dimengerti teman-teman sekalian yang akan mengusulkan sesuai dengan formasi yang sudah ada, yang sudah disetujui untuk diusulkan menjadi jabatan fungsional penata perizinan. Nah, yang pertama barangkali Boleh nih, kita. sebelum kami masuk kepada hal-hal yang umum, pesan kami sekali lagi mohon link untuk penjelasan terkait penyesuaian ini, in-passing ini, dan Permendagri 9 tahun 2024 tentang tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penata perizinan dibaca kembali untuk dilengkapi berkas-berkas yang diminta beserta evidennya. Jadi beberapa catatan kami ada yang tidak lengkap, sementara di dalam persyaratan-persyaratan sudah dimuat dan harus dilengkapi. Nah, yang pertama barangkali kita coba lihat surat Menteri Dalam Negeri yang pertanggal 30. Surat Menteri Dalam Negeri pertanggal 30, kami coba cek dulu di sini. Surat layanan. Atau bisa teman-teman bisa ditayangkan surat yang tanggal 30. Ada Pak Okta, surat tanggal 30, Coba. tanggal 30 Agustus. Itu mungkin dasar kita dulu. Kalau bisa di-share dulu itunya Kalau boleh suratnya. dimatikan, Pak, biar saya share screen. Oh, sorry ya. Oke. Oke. Coba nanti dicek di sana. Pertama, sebelum kita masuk ke sana, pesan kami mohon sekali lagi uh, membaca kembali daftar persyaratan. Oke. Di sini di dalam surat Menteri Dalam Negeri kepada pejabat pembina kepegawaian di pusat maupun di daerah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Nah, yang pertama adalah periode untuk pemberkasan. Itu nanti. Kemudian, oh itu coba yang halaman satu ini. Untuk kita lihat kembali bahwa persyaratan di dalam surat ini adalah hal-hal yang diatur dalam surat ini yang akan di-inpassing atau disesuaikan ke dalam jabatan fungsional adalah PNS. Sekali lagi catatan PNS. PNS di sini. Instansi pemerintah.
Tapi memang ini berlaku juga bagi yang CPNS yang akan masuk ke pertama. Itu nanti sudah dihitung. Kemudian, nah ini juga poin B sangat penting sekali poin B ini. eh untuk jenjang in passingnya itu nanti dikelompokkan atau didasarkan pada golongannya. Misalnya golongan 3A dan 3B itu dialihkan dalam jabatan fungsional pertama perizinan ahli pertama. Jadi 3A, 3B itu hanya bisa dan masuk ke dalam jabatan fungsional penata perizinan ahli pertama. Kemudian yang golongan 3C dan 3D itu dialihkan ke dalam jabatan fungsional penata perizinan ahli muda. Kemudian yang 4A sampai dengan 4C itu ke penata perizinan ahli madya. Jadi ini patokannya. Jadi yang diusulkan itu manakala dia 3A dan 3B harus ke ahli pertama. Jadi tidak mungkin itu akan menjadi tidak memenuhi persyaratan atau salah salah dalam pengusulan ketika 3D diusulkan menjadi ahli pertama. Ini persyaratan seperti ini karena beberapa berkas yang masuk kepada kami ada beberapa daerah itu mengusulkan 3C dan 3D ke jabatan fungsional penata perizinan ahli pertama. Jadi mohon sekali lagi golongan ini menentukan kemana akan dialihkan dalam jabatan fungsional penata perizinan. Aturan in passingnya seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian lanjut Okta. Berkas usulan pengangkatan dia melalui penata perizinan itu periode penerimaan berkas di kami. Ini kami buat dalam 3 periode, ada maksudnya, terutama supaya tidak terjadi penumpukan dalam hal penerbitan rekomendasi persetujuan atas usulan-usulan dan nama-nama yang sudah diusulkan masuk ke dalam jabatan pelaksana perizinan. Karena kami di instansi pembina harus melihat seluruh kelengkapan, termasuk portofolio sebagai salah satu seleksi dan eviden-eviden yang disebutkan dalam portofolio untuk menjelaskan pengalaman 2 tahun di bidang perizinan. Catatannya adalah pengalaman di bidang perizinan, bukan pengalaman di DPPTSP. Jadi pemahaman itu harus lebih luas. Pengalaman di bidang perizinan bisa saja di OPD lain yang terkait dengan dukungan-dukungan perizinan itu masuk dalam bentuk pengalaman manakala PNS yang diculkan itu pernah bertugas atau sedang bertugas di OPD selain DPPTSP. Misalnya di PU, di lingkungan hidup, atau di ATR BPN dan lain sebagainya, atau di OPD lah, OPD daerah lah, yang terkait dengan dukungan-dukungan kepada perizinan. Nah, itu banyak di kesehatan juga ada di dinas kesehatan itu dimaknai sebagai pengalaman dalam 2 tahun, tapi itu bisa dibuktikan dalam bentuk tusinya, kemudian eviden misalnya surat penugasan yang menyebutkan namanya, kemudian tanggalnya melaksanakan tugas, kemudian laporannya itu dalam bentuk evidence dan itu nanti bisa dibuktikan bahwa sudah melaksanakan minimal 2 tahun. Kami tidak meminta laporan per bulannya, tapi dari sisi waktu dalam periode pertama adalah tanggal 3 September sudah berakhir kemarin dan sudah ada berkas-berkas daksi beberapa hal yang yang perlu harus dilengkapi. Nanti periode berikutnya untuk usulannya mohon sekali lagi daerah-daerah yang akan mengusulkan membaca kembali persyaratan-persyaratannya sebagaimana sudah ada simpulannya nanti dalam satu lembar kertas nanti bisa ditayangkan dalamnya atau yang melegalisir dokumen-dokumen tersebut. Nah, kami harapkan untuk periode kedua nanti 1 Oktober sampai 31 Oktober ini perbaikan-perbaikan tersebut dan pemahaman-pemahaman persyaratan terkait penyesuaian sudah bisa dipahami teman-teman sekalian sehingga yang diusulkan itu kita harapkan bisa seluruhnya memenuhi persyaratan dan hanya 1 kali pengusulan dari daerah, tidak ada pengusulan yang berulang. Ini kami buat
per periode ini adalah untuk memudahkan kami nanti dalam menerbitkan rekomendasi persetujuan atas usulan nama-nama yang diusulkan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional perizinan. Sehingga dalam minggu awal nanti di bulan Oktober, kami akan menerbitkan rekomendasi persetujuan atas berkas yang masuk di periode pertama sampai dengan 30 September 2024. Nah, kemarin ada beberapa yang langsung mengantar dan dikoreksi dan langsung diverifikasi teman-teman di FO. Ada beberapa yang disampaikan kembali kepada daerah untuk dilengkapi. Karena kemarin ada beberapa hal-hal yang kurang, misalnya berita acara tidak ada nomornya. Nah, berita acara itu juga harus dibuatkan, di mana minimal bertanda tangan di situ adalah untuk berita acara seleksinya itu kepala BKD atau unit yang terkait dengan pembinaan kepegawaian di daerah. Kemudian nanti periode ketiga adalah 1 November sampai 26 November. Nah, kenapa kami buat sampai 26 November, sementara batas pelantikan untuk kepada teman-teman sekalian yang sudah lolos CF penetap perizinan itu sampai 31 Desember. Karena persyaratannya adalah bagi daerah yang kepala daerah statusnya adalah pejabat atau PJS yang bukan definitif. Nah, untuk melantiknya itu perlu pertek dari BKN. Sehingga nama-nama yang sudah lolos dalam hal persyaratan dan sudah direkomendasikan persetujuan dari instansi pembina, selanjutnya nanti institusi yang terkait dengan kepegawaian di daerah, misalnya BKD, menginput nama-nama tersebut di aplikasi si Imut yang merupakan binaan dari BKN untuk nantinya diterbitkan pertek baru bisa dilaksanakan pelantikan untuk daerah-daerah yang status kepala daerah adalah PJ atau PLH atau PJS. Tetapi nanti manakala sudah aktif kepada kepala daerah yang cuti sementara dan akan bisa melaksanakan pelantikan pada masa sebelum tanggal 31 Desember, silahkan tanpa pertek. Tetapi bagi yang PJ itu harus ada perteknya. Nanti prosesnya seperti itu. Kemudian juga ada daftar persyaratan-persyaratan. Mau nanti dicermati kembali di situ. eh, Hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Nanti di dalam surat ini di poin 3 ada tautan yang bisa dibuka teman-teman sekalian terkait dengan tata cara pelaksanaan dan persyaratan pengangkatan PNS. Di dalam tautan poin 3 surat ini sudah jelas semua di situ. Kemudian juga nanti ada poin 4 adalah juga melengkapi salinan surat yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB tentang persetujuan kebutuhan jabatan peserta perizinan. Nah, ini catatan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah terbit rekomendasi dari instansi pembina dari Kemendagri dan sudah bersurat kepada Kemenpan-RB untuk minta persetujuan. Jika belum terbit, mohon segera koordinasi dengan Kemenpan-RB untuk segera menerbitkannya. Mohon berkoordinasi ke sana karena dasarnya untuk nanti mengusulkan daerah adalah surat dari Kemenpan-RB tersebut tentang persetujuan kebutuhan. Ini perlu sekali karena kami ada laporan dari daerah, beberapa daerah-daerah tersebut belum ada surat persetujuan dari Kemenpan-RB. Sehingga salah satu yang dibutuhkan memang adalah persetujuan dari Kemenpan-RB tersebut tentang persetujuan kebutuhan. Seberapa besar ruang-ruang yang bisa passing, disitulah nanti dasar daerah untuk mengusulkan besaran dari PNS yang akan diinpassing sesuai dengan jenjangnya. Kemudian ada lagi berita acara hasil seleksi. Ini juga atas saran dari BKN dan Kemenpan-RB. Ini tidak ada dalam Permendagri 9 tahun 2004, tapi ini adalah penguatan-penguatan kepada kami instansi pembina nanti untuk menguatkan bahwa nama-nama tersebut betul-betul adalah hasil seleksi di daerah dan yang akan diproses di pusat di instansi pembina adalah nama-nama yang ada di berita acara tersebut. Nah, satu lagi di sini adalah kepada teman-teman sekalian untuk memahami eh, tunjangan jabatan fungsional penata perizinan saat ini belum ada, belum diterbitkan. Tetapi kami instansi pembina sebetulnya sudah memasukkan kewajiban-kewajiban kami kepada Kemenpan-RB dan Kementerian Keuangan untuk
menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam eh, perumusan nanti perpres terkait dengan tunjangannya, tunjangan jabatan perusahaan atau perizinan. Tetapi kelas jabatan jabatan perusahaan atau perizinan sudah terbit di Februari tahun 2024. Silakan teman-teman sekalian yang sudah beralih ke jabatan perusahaan atau perizinan bisa bersurat ke Kemenpan RB untuk minta persetujuan penggunaan kelas jabatan untuk kegiatan administrasi di daerah. Ada contoh daerah seperti Cilegon sudah melaksanakan itu dan sudah eh, menggunakan kelas jabatannya kepada teman-teman yang sudah beralih ke jabatan fungsional hasil dari eh, penyetaraan yang lalu. Jadi yang teman-teman yang belum penggunaan kelas jabatan silahkan berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk minta persetujuan. Ada nanti surat terkait dengan kelas jabatan tersebut. Silahkan bisa mungkin di link tautan itu sudah ada sehingga bisa digunakan oleh daerah tapi bersurat kepada Kemenpan RB untuk minta persetujuan. Nah, kemudian juga selaras dengan itu nanti secara paralel teman-teman di daerah juga harus menyusun peta jabatan untuk melihat seperti apa persebaran kebutuhan jabatan fungsional di DPMPTSP atau OPD lain. Karena ini adalah sebagai karir juga sebagai PNS sehingga diharapkan nanti jabatan fungsional atau perizinan itu tidak hanya berkarir di DPMPTSP tapi terbuka di OPD lain yang terkait dengan fungsi-fungsi perizinan. Sehingga mohon berkoordinasi dengan badan atau yang menangani kepegawaian di daerah untuk melaksanakan atau organisasi Ortala di daerah melaksanakan pemetaan jabatan sesuai dengan persetujuan kebutuhan yang diterbitkan oleh Kemenpan RB tersebut. Memang kemarin banyak dimaknai bahwa JFPP itu hanya dimaknai di DPMPTSP. Tapi sebetulnya itu tidak hanya seperti itu, bisa juga di OPD lain. Tapi perlu penghitungan. Kemudian juga ada beberapa nomor kontak yang perlu. Ketika ada hal yang diperlu pertanyakan, silakan ada teman-teman kami nanti yang bisa memberi masukan-masukan. Di dalam surat tersebut sudah ada nomor-nomor kontaknya, atau kami juga bisa untuk melengkapi atau ketika ada masih keraguan hal-hal dalam hal persyaratan. Mungkin nanti terkait dengan evidence seperti apa sih evidence silakan ditanyakan. Itu sangat perlu sekali di kami sebagai instansi pembina sebagai bahan kami untuk menseleksi eh, memenuhi persyaratan atau tidaknya nama-nama yang diusulkan supaya datanya lengkap sehingga tidak ada yang tertinggal dan seperti itu. Jadi untuk periode kedua ini nanti kami akan sangat lebih selektif lagi terkait dengan data yang masuk. Karena tidak mungkin bolak-balik kita usulkan, kita kembalikan datanya, tapi kita harus bergerak terus sehingga nanti sampai tanggal 26 November seluruh pemberkasan sudah selesai dan kita harapkan Terus kan, pilih aku ini anak-anak baik kira aku. halo halo, ada yang masuk ini sehingga nanti tanggal 26 November seluruh berkas sudah masuk dan itu sudah ditutup untuk masuknya pemberkasan. Oleh karena itu teman-teman sekalian mohon disegerakan berkas-berkasnya dan mohon diperhatikan persyaratannya. Itu yang perlu sekali dalam hal penyesuaian kali ini. Nah, bisa dibuka itu Okta satu lagi yang daftar persyaratannya. Nggak usah. Halo, Iya, Pak. ya, yang satu lembar itu Okta nanti bisa ditampilkan dulu yang daftar persyaratan Yang untuk daerah atau untuk KL karena berbeda. untuk daerah aja, untuk daerah. Ada KL di sini? Sepertinya KL belum ada ya. Ada Pak dari Kementan Pak. Oh, Ada dari Kementan. Kementan, oke. Oke, kalau di Kementan sih kita bisa lebih dekat nanti koordinasinya teman-teman dari Kementan. Kalau ada hal yang dipertanyakan silahkan. Kami siap saling apa? Kita saling mendukung lah dalam hal penyiapan berkas, kelapangan berkas untuk kami proses. Teman-teman dari Kementan, kita sudah sebelumnya sudah berkoordinasi dan mohon diperhatikan kembali. eh, ini kami sudah buat ringkasan terkait persyaratan yang harus disiapkan.
Ini adalah resume dari lampiran di Permendagri 9 tahun 2024 plus beberapa saran dari Kemenpan RB dan BKN untuk dilengkapi. Di sini misalnya nomor satu itu adalah surat permohonan penyesuaian dalam jabatan penempatan perizinan itu yang bertanda tangan minimal sekda atas nama kepala daerah. Jadi bukan kepala dinas, itu mohon diperhatikan. Karena kita bicara di sini adalah daerah atau kalau dari KL adalah nanti terkait dengan kementerian. Artinya nanti setara eh, apa ya? Kalau di KL itu dia eh, kepala biro ya yang terkait dengan kepegawaian. Nah, itu untuk di sini udah ada penjelasan kelengkapan-kelengkapan persyaratannya dan yang bertanda tangan atau yang melegalisir. Kami buatkan juga itu siapa yang melegalisir terkait ijazah. Misalnya, kami dasarkan kepada keputusan Menteri Dikbud yang bertanda tangan adalah ada tiga hal. Jadi mohon dipatuhi nanti juga di situ karena ini adalah syarat-syarat secara umum terkait dengan penyesuaian atau in passing. Nah, di sini sudah ada persyaratan-persyaratannya. Mohon dibaca kembali resume persyaratan ini. Di samping nanti misalnya di dalam penjelasan terkait portofolio yang kami pembuktiannya adalah bentuk evidennya. Apa yang dikerjakan, dasarnya pekerjaan itu apa, waktunya seberapa lama, dan buktinya apa, laporan misalnya. Jadi itu harus ada semuanya. Itu secara umum hal yang bisa kami sampaikan. Kalau ada teman-teman dari Pak Firman, Pak Yuda, atau Mbak Okta mau menambahkan, silakan sebelum kita mungkin masuk ke hal yang lebih ini diskusi. Pak Firman, ada yang perlu ditambahkan? Eh, izin Bapak, silakan mungkin Mbak Okta menjelaskan lebih rinci Pak, lebih detail. Oke. Silakan Mbak Okta. Eh, Mbak Okta atau Mas Yuda ada? Ada Pak, mungkin yang secara detail akan dijelaskan lebih lanjut Oh, oleh Mbak Okta. Mbak Okta. Oke. Mbak Okta, Silakan kalau Bapak. ada hal-hal yang teknis, silakan bisa disampaikan dulu sebelum kita membuka nanti ruang untuk diskusi. Silakan, Mbak Okta. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat? Izin? Terlihat, Ibu. Terlihat Baik, Ibu Okta. baik, terima kasih. Jelas, Selamat Bu. pagi Bapak dan Ibu. Pagi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian. Ada beberapa persyaratan dasar yang perlu kita penuhi. Sebagaimana tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Halomuan terkait periodenya, terkait batas akhirnya, dan juga terkait um, a- a- dokumen apa saja yang dibutuhkan serta jenjang jabatannya. Untuk beberapa hal yang perlu ditekankan kembali, Bapak Ibu izin, terutama terkait pangkat dan golongan. Kemarin saya sebelum menjelaskan teknisnya, saya akan menjelaskan kasus-kasus dulu. Kemarin ada beberapa kasus di mana em, rekan-rekan yang sudah berada di pangkat golongan yang lebih tinggi melamar ke jenjang jabatan di bawahnya. Seperti contohnya yang 4A masuk ke ahli muda dan yang 3D, 3C melamar ke ahli pertama. Mohon maaf untuk hal tersebut tidak bisa kami, maaf ini ada yang menyala. Oke. Hal tersebut tidak bisa kami loloskan karena sesuai dengan arahan dari BKN, kalau penyesuaian itu harus disesuaikan dengan pangkat dan golongannya. Baik, Bapak dan Ibu, beralih kepada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima suratnya. Jika belum, Bapak dan Ibu bisa mengakses link ini atau QR code-nya bisa di-scan. Nanti soft copy-nya akan saya sampaikan di kolom chat.
beberapa kelengkapan dokumen yang kami harapkan Bapak dan Ibu dapat penuhi, antara lain adalah yang pertama surat permohonan penyesuaian dalam jabatan fungsional penata perizinan. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini izinkan saya untuk berpindah dari satu screen ke screen lainnya. Baik, jika Bapak dan Ibu melihat yang pertama adalah surat permohonan, kalau Bapak Ibu buka linknya, di linknya ini ada folder format dokumen. Nah, di format dokumen itulah semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu butuhkan bisa Bapak Ibu download dan Bapak Ibu isi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, apa namanya nomor dokumennya semua sudah dinomori sesuai dengan urutan-urutan dari Permendagri 9. Yang pertama adalah dokumen untuk pengusulan. Dokumen pengusulan ini sudah ada formatnya, Bapak Ibu bisa isi, tidak usah mengarang sendiri nanti kemana-mana karena ada beberapa hal yang perlu ditekankan antara lain adalah lampirannya. Seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa di dalam lampiran ada jenjang jabatan yang diusulkan, sebisa mungkin Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menyesuaikan dengan pangkat dan golongan dari rekan-rekan yang akan melamar atau calon pesertanya. Kemudian dokumen nomor 2 ada di berita acara salinan maaf ada salinan hasil penetapan formasi dari Kemenpan RB. Ini tidak ada formatnya karena Bapak dan Ibu dapat dari Kemenpan RB, itu soft copy-nya bisa di print dan disampaikan kepada kami. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa daerah atau tempat Bapak instansi pemerintah di mana Bapak dan Ibu berada memang sudah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Kemenpan RB. Kemudian dokumen berikutnya adalah berita acara hasil seleksi dokumen. Nah, Bapak dan Ibu, untuk dokumen yang ini tidak ada formatnya. Mengapa? Karena nanti disesuaikan saja dengan instansi Bapak dan Ibu. Apa saja sih yang harus ada di dalam berita acara? Nah, berita acara ini dibuat kapan? Ketika seluruh dokumen persyaratan serta lampiran portofolio yang Bapak dan Ibu sudah buat ini disampaikan oleh unit kerja Bapak Ibu kepada unit kerja pengelola SDM. Mungkin kalau di daerah bisa ada BKD, atau BKSDM, atau BKPP, atau apapun penyebutannya. Untuk BKL mungkin ada Biro Kepegawaian, ada Biro SDM, atau apapun penyebutannya untuk dilakukan verifikasi awal. Verifikasi awalnya itu apa? Verifikasi awalnya itu untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu calon peserta sampaikan dengan persyaratan yang sudah ditentukan di Permendagri 9. Permendagri 9-nya ada di dalam foldernya juga, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung melihat, membaca, dan mempelajari. Kemudian dokumen yang telah diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya tersebut dibuatkan berita acara hasil verifikasinya. Tidak ada format bakunya, disesuaikan kembali kepada instansi pemerintah masing-masing. Hanya diharapkan berita acara tersebut memuat beberapa hal, yaitu statement bahwa unit kerja pengelola SDM telah melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan persyaratan, serta ini yang paling penting Bapak dan Ibu, kesesuaian dengan jumlah formasi yang tersedia per jenjang. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sudah ada existingnya, itu juga dihitung sebagai pengurang formasi yang ada. Kemudian di dalam berita acara juga disampaikan nama calon peserta yang dokumennya disertakan beserta jenjang apa yang dilamar. Dokumen tersebut diharapkan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Pengelola Kepegawaian atau SDM di instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian berkas selanjutnya adalah uh, sekumpulan dokumen yang Bapak dan Ibu pasti punya, yaitu SK CPNS, SK pengangkatan ke dalam PNS, dan SK pengangkatan terakhir serta kartu pegawai. Keempat dokumen ini mohon dilegalisir dan mohon hanya dikirimkan 4 dokumen ini saja. Tidak perlu setiap kali Bapak Ibu naik pangkat golongan,
dokumennya dilampirkan tidak perlu. Hanya cukup SK CPNS, SK pengangkatan PNS, SK terakhir, dan kartu pegawai yang dilegalisir. Nah, kartu pegawainya tuh kami harapkan adalah kartu pegawai yang ada nomornya ya Bapak Ibu. Bisa kartu pegawai Bapak Ibu yang lama, yang pertama kali Bapak Ibu dapatkan ketika masuk PNS yang kertas putih dari BKN atau kartu ASN virtual. Silahkan. Uh, Bisa Bapak Ibu sesuaikan mana yang masih ada gitu. Mungkin ada yang kartunya hilang, jadi bisa disesuaikan. Dreamlife di Uh, mana? Mohon maaf Bapak dan Ibu untuk mute mic-nya. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang juga dilegalisir. Nah, Ibu, Bapak diharapkan menyampaikan hanya surat keputusan pengangkatan terakhir atau SPMP atau sebutan lainnya yang terakhir saja, tidak perlu setiap kali Bapak Ibu pindah atau dilantik dilampirkan kepada kami, jadi tidak perlu seperti itu, hanya yang terakhir saja, jabatan apa yang Bapak dan Ibu miliki saat ini, SK-nya mohon dilampirkan, sehingga kami bisa melihat TMT dari jabatan Bapak dan Ibu. Kemudian, dokumen yang selanjutnya yang perlu diisi adalah surat keterangan tidak menjalani hukuman. Surat ini ada di nomor dokumen 06 yang diharapkan untuk ditandatangani oleh Kepala BKD atau Kepala Biro Kepegawaian atau SDM jika di KL. Selanjutnya ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini Bapak dan Ibu ada sedikit perbedaan untuk yang di Bapak Ibu yang ada di daerah. Mohon untuk melampirkan surat keterangan sehat jasmani saja sebenarnya tidak perlu rohani. Surat keterangan sehat jasmani dari RSUD minimal tipe D. Jadi mohon jangan dari puskesmas, tapi dari RSUD minimal tipe D. Kemudian untuk Bapak Ibu yang di KL bisa mendapatkan minimal dari poliklinik masing-masing KL-nya. Kemudian selanjutnya adalah salinan ijazah pendidikan terakhir yang sudah dicantumkan gelarnya dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi dari kami. Kalau untuk kualifikasi pendidikan, Jabatan Fungsional Penata Perizinan hampir mencakup seluruh kualifikasi pendidikan. Untuk salinan ijazah dan ijazah dan transkrip nilai ini juga mohon untuk dilegalisir basah. Mungkin ada beberapa yang legalisirnya menggunakan QR code, katanya itu nggak apa-apa juga. Dan legalisirnya ini dilakukan di universitas masing-masing atau di Ditjen Dikti atau di Kopertis. Jadi mohon untuk tidak dilegalisir oleh instansi sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah salinan penilaian kinerja 2 tahun sesuai kualifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk salinan penilaian kinerja 2 tahun atau SKP ini diharapkan mencantumkan lembaran yang ada eh, apa namanya kualifikasi kualifikasi pegawai. Itu ada beberapa dari dokumen yang kami terima yang tidak ada lembar tersebut karena dari situ kami bisa menjustifikasi karena dalam persyaratannya adalah minimal memiliki kriteria baik selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah dokumen daftar riwayat hidup atau DRH. Ini ada di dokumen nomor 10. Dokumen ini Bapak Ibu isi sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki dan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sendiri. Untuk daftar riwayat hidup, Bapak dan Ibu tidak perlu menyertakan lampiran. Di dokumen yang kami sempat terima, kami sempat menerima satu bundle berkas lampiran yang isinya antara lain SK pengangkatan, kemudian juga apa namanya sertifikat-sertifikat dari pelatihan itu tidak perlu dilampirkan ya Bapak Ibu. Daftar riwayat hidup cukup mengisi apa yang ada di dalam formulirnya. Nah, untuk ada beberapa kolom di sana, ada kolom nomor 4, riwayat jabatan struktural, silakan diisi dengan
jabatan struktural yang pernah diampu, kemudian tolong disampaikan juga dinas penugasannya ada di mana. Lalu di kolom nomor 5 ada riwayat jabatan fungsional, mungkin ada Bapak dan Ibu yang akan Ya. beralih dari jabatan fungsional yang satu ke jabatan fungsional penata perizinan, bisa diisi dengan jabatan fungsional yang pernah diampu, apa namanya, kemudian ada di instansi mana. Sementara untuk Bapak dan Ibu yang tidak memiliki pengalaman baik di em, struktural maupun di fungsional, atau Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman di struktural dan fungsional, tapi ingin menjelaskan lebih detail tentang pengalaman Bapak dan Ibu di bidang penata perizinan, di ruang lingkup kerja penata perizinan, silakan diisi di kolom nomor 7. Di kolom nomor 7 ini ada beberapa, maksud saya di poin nomor 7 ada beberapa kolom. Kolom duanya diisi dengan deskripsi pengalaman saat Bapak dan Ibu mengampu pekerjaan atau kegiatan perizinan. Kemudian kolom nomor 3 diisi dengan nama jabatannya, serta tahunnya jangan lupa. Selanjutnya dokumen portofolian. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah dokumen yang perlu dan wajib harus disampaikan evidence-nya. Jadi di dokumen ini sama, hampir sama dengan poin nomor 7 tadi, cuma mungkin dibalik posisinya, jabatan Bapak dan Ibu dijelaskan apa jabatannya, kemudian uraian tugasnya apa, mohon diisikan dengan detail. Kemudian waktu pelaksanaannya ini kalau bisa diisi dengan tahun ya Bapak Ibu, jadi jangan diisi dengan eh, semester pertama atau semester kedua karena kami harus menjustifikasi tahun terakhir Bapak dan Ibu menjalani kegiatan penata perizinan. Kemudian kolom nomor 5 diisi dengan daftar dari sampel bukti kerja apa saja yang Bapak Ibu sertakan. Jadi ketika Bapak Ibu melampirkan evidence-evidence, mohon evidence tersebut disusun sesuai urutannya dengan apa yang Bapak Ibu tulis di bukti dukung. Mengapa? Agar memudahkan kami untuk melihat apakah kualifikasi tersebut terpenuhi. Kemudian sekali lagi di situ dicantumkan bahwa evidence yang dituliskan atau bagaimana menilainya. Kemudian untuk bukti dukung tersebut, silakan Bapak dan Ibu sampling saja, tidak perlu kalau 2 tahun terakhir dari mulai Januari sampai Desember 2022 sampai September 2000 atau September 2022 sampai September 2024 tidak perlu sebanyak itu, cukup sampling saja setiap tahunnya per triwulan atau per semester itu disampaikan kepada kami. Nah, ada beberapa evidence yang bisa kami terima, antara lain SK tim kerja, SK tim kerja yang berhubungan dengan perizinan tentunya, kemudian hasil kerja, ini yang paling penting, berupa laporan, dokumentasi kegiatan, notulensi rapat, berita acara kegiatan, atau surat perintah penugasan. Dan ada beberapa evidence yang untuk menilainya, kemudian surat pengangkatan dalam jabatan, dan sertifikat pengembangan kompetensi. Karena dari ketiga evidence ini kami tidak bisa melihat hasil kerja dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan, evidence yang berupa sampling saja, bisa per triwulan atau per semester. Jika saat ini Bapak dan Ibu masih menjalankan fungsi perizinan, maka evidence-nya boleh dimulai dari tahun 2022 sampai dengan yang terakhir. Namun, jika Bapak dan Ibu pernah dan saat ini sedang tidak menjalankan fungsi perizinan, tapi dulu pernah mungkin beberapa tahun yang lalu, nah Bapak dan Ibu dapat melampirkan evidence yang diminta 2 tahun atau 24 bulan terakhir saat Bapak dan Ibu menjalankan fungsi perizinan tersebut. Selanjutnya ada dokumen keterangan pengalaman. Maaf,
12. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk eh, di bagian atas yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang penataan, perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan selama titik-titik tahun sebagai berikut. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu menulis 2 tahun. Jika memang lebih dari 2 tahun, silakan yang pengalamannya lebih dari 9 tahun, lebih dari 5 tahun, tapi tetap dituliskan hanya 2 tahun. Itu sangat sayang sekali karena dokumen ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk memperbesar bobot dari portofolio. Kemudian selanjutnya dokumen nomor 13 yaitu surat pernyataan kesediaan menjadi penata perizinan. Untuk dokumen-dokumen yang ini sepertinya tidak begitu sulit karena Bapak dan Ibu hanya tinggal menuliskan nama, kemudian bertanda tangan dan diketahui oleh atasan langsung. Dokumen nomor 14 ada surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik. Jangan lupa Bapak dan Ibu ini ditandatangani oleh atasan Bapak dan Ibu, bukan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu calon peserta. Dan tanda tangannya di atas materai jika materai fisik atau di samping materai jika materai elektronik. Jadi jangan lupa materainya disematkan di situ. Kemudian ada dokumen nomor 15, ada dokumen untuk pernyataan bahwa Bapak dan Ibu tidak sedang menjalankan tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk beberapa daerah yang memisahkan dokumen ini, ada yang dokumen tugas belajarnya sendiri, cuti di luar tanggungan negaranya sendiri, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu, mohon maaf, bisa tidak mencoret-coret. Baik. Sebentar. Untuk dokumen ini, kalau sudah by system, ada beberapa daerah yang sudah by system bisa dilampirkan 2 dokumen, baik dokumen tugas belajarnya sendiri maupun dokumen cuti di luar tanggungan negaranya sendiri. Karena kedua, oke, saya lupa tadi sampai mana. Oh ya, jika jika di tempat Bapak dan Ibu sudah menggunakan sistem, silakan eh, melampirkan 2 dokumen, tidak apa-apa. Dokumen tugas belajar tidak menjalankan tugas belajarnya sendiri, dokumen tidak sedang cuti di luar tanggungan negaranya sendiri, silahkan, tidak apa-apa. Tapi yang pasti kalau bisa keduanya, walaupun ini ada tanda garis miring, tapi keduanya statement tidak sedang melaksanakan keduanya ini disampaikan kepada kami. Selanjutnya, ini adalah tadi adalah berkas-berkas yang disiapkan oleh Bapak Ibu calon peserta. Selanjutnya, ini adalah berkas-berkas penyesuaian dari instansi pemerintah pasca kami menerbitkan rekomendasi. Setelah kami menerbitkan rekomendasi, Bapak dan Ibu nanti akan dilantik maksimal di 31 Desember. Nanti Bapak dan Ibu akan menerima SK. SK-nya ada di dokumen nomor 16 draftnya. SK tersebut sudah disesuaikan dengan per BKN 3 2023. Kemudian selanjutnya yang terakhir kerja pengelola kepegawaian dan SDM untuk membuat laporan pengangkatan atau laporan hasil pengangkatan dan pelantikan PNS satu Desember tersebut. Kemudian ada kolom selanjutnya yaitu laporan budgeting yang diisi dengan nama-nama jabatan fungsional penata perizinan yang sudah dilantik hasil penyesuaian di instansi pemerintah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Firman dan Pak Yuda dan Pak Halumuan. Ya, terima kasih Mbak Okta.
Ada tambahan Pak Syuda sama Pak Firman atau kita diskusi? Pak Firman, Pak Syuda? Kita buka diskusi aja, Pak. Oke. Coba kita diskusi di sini ada beberapa yang sudah raise hand. Mungkin yang pertama ke BKPSDM Kota Malang, tiga dulu ya. Kemudian DPMPTSP Medan, Pak Nelvi. Kemudian BKD Banjar, atau empat. DPMPSP Nias Utara, ada empat yang sudah raise hand. Mohon pertanyaan ringkas, jelas. Eh, yang pertama kami sampaikan ke BKPSDM Kota Malang. Silakan, Mbak. Yes ya Bapak. Izin perkenalkan saya Ika dari BKPSDM Kota Malang. Izin bertanya terkait dokumen yang harus dilampirkan yaitu surat keputusan dari Menpan terkait persetujuan kebutuhan. Sampai hari ini kami memang belum memperoleh SKJ maksud. Kemudian untuk pengusulannya nanti kami harus melampirkan dokumen apa? Senyampang ini masih berproses untuk penetapan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, izin Bapak di kami ada PNS yang mohon maaf disabilitas yaitu low vision yang diusulkan oleh perangkat daerahnya untuk mengikuti in-passing. Apakah yang bersangkutan diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan in-passing ke JF penata perizinan? Sementara dari kami sudah cukup Bapak. Terima kasih. Kota Medan, silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Halomoan, Pak Yuda, Selamat Mbak pagi. saya Nelvi Silakan, Mbak. dari Kota Medan. Mohon izin menanyakan untuk poin yang ketiga, berita acara seleksi. Kami sudah buat suratnya Pak Halomoan. Di sini tadi dijelasin Mbak Okta kalau isinya itu telah melaksanakan verifikasi awal. Nah, sementara surat yang kami buat itu tidak ada bahasa gitu, hanya telah memenuhi syarat administrasi awal. Untuk selanjutnya kepada Ditjen Administrasi Kewilayahan untuk memproses usulan tersebut. Apakah itu boleh, Pak? Terus, halo, halo. Ya, silakan, Mbak. Lanjut. Terus yang kedua, untuk rekomendasi dari Kemendagri dan penetapan dari Permenpan, kami untuk JF PP ahli muda dapat 15 kuota, Pak. 9 kami ada budgeting, sisanya 6. Di kami itu pengajuannya itu 7, Pak. Boleh nggak, Pak? Tidak melebihi kuotanya, Mbak. Nah, itu langsung saya jawab. Yang diusulkan tidak melebihi kuota. Maksimal sama. Itu untuk itu. Eh, itu aja untuk sementara. Oke, yang itu tuh. Kemudian yang ketiga dari Kabupaten Banjarnegara, BKD Banjarnegara, silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Suara saya apakah cukup terdengar Pak? Oh, jelas, jelas, Mbak. Iya Pak. Perkenalkan saya Yofi Andriani dari BKD. Kebetulan kemarin kami sudah menyampaikan hasil seleksi administrasi di level kabupaten ke Kemendagri untuk tahap yang pertama. Nah, Ya. untuk selanjutnya hasil seleksi administrasi dan portofolio dari Kemendagri kira-kira untuk pengumuman yang tahap pertama itu kapan dan nanti penyampaian pengumumannya dalam bentuk apa? Apakah melalui PIC atau melalui surat resmi? Kemudian untuk teman-teman yang seandainya tidak lolos di seleksi tahap awal, apakah bisa diusulkan di tahap yang kedua? Dan terakhir terkait tunjangan ini, untuk tunjangan teman-teman nantinya karena belum keluarnya perpres untuk tunjangan JFPP ini, apakah diberikan tunjangan dengan jabatan yang lama ataukah tunjangan yang berdasarkan yang bersangkutan sebagai tenaga pelaksana? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih.
Sementara yang untuk ini udah, oh satu lagi ya, dari Nias Utara, silakan. Satu lagi, Nias Utara. Baik, izin yang terhormat Bapak dan begitu juga Ibu narasumber. Siap. Hmm. Eh, di Kabupaten Nusantara masih belum lagi dilaksanakan ini Hmm. GF-nya. Jadi mungkin nggak lama lagi. Nah, sementara banyak pegawai kami yang mana di 2025 ini nanti akan mengusulkan kenaikan pangkat. Sementara di syarat-syarat itu eh, kenaikan pangkatnya ada katanya eh, 2 tahun, yang 1 tahun atau segala macam yang dimana pada posisi JF kan gitu. Nah sementara kami masih belum lagi loh Pak. Nah sementara di TMT April nanti ke depan akan ada yang usul kenaikan pangkat. Apakah nggak ada kendala nanti di sana gitu loh? Oke. Eh, oke, cukup Pak dari Nias Terima Utara. kasih Pak. Ya. Oke, sementara 4 dulu ya, supaya bisa ditampung dulu semua ini. Tadi pertama dari Malang, kemudian dari Medan, kemudian dari Banjarnegara sama Nias Utara. Ah, mungkin gini, yang nanti biar teman-teman sekalian, Pak Yuda sama Pak Firman sama Mbak Uta bisa menambahkan kalau ada yang kurang di sini. Ke pertama dari Malang, ya, terkait persetujuan dari Kemenpan RB. Nah, setelah terbit apa rekomendasi dari instansi pembina dari Kemendagri, eh, daerah segera berkoordinasi atau bersurat kepada Kemenpan RB untuk persetujuan atas kebutuhan tersebut. Karena dasarnya nanti adalah persetujuan dari Kemenpan RB sebagai instansi pembina secara umum kepada jabatan fungsional. Oleh karena itu, kepada teman-teman dari Malang, kalau sudah menerima rekomendasi persetujuan asas dari instansi pembina dari Kemendagri, ini segera berkoordinasi ke Kemenpan RB itu dulu, Mbak. Harus ada persetujuan dari Kemenpan RB atas usulan kebutuhan tersebut. Atau istilahnya sekarang kita yang dulu mengenal uh, ke persetujuan formasi itu yang harus dilaksanakan oleh Malang dulu sebelum mengusulkan nama-nama. Kemudian sebetulnya di dalam persyaratannya tidak ada membatasi terkait disabilitas. masuk kak mau masuk nih Mandung bikin daftar sama Maaf, maaf, Mandailing di ini dulu di mute dulu. Ah, tidak ada persyaratan khusus. Artinya sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam hal yang umum sudah dijelaskan tadi, itu bisa saja. Jadi kalau dia disabilitas silahkan sepanjang dia memenuhi persyaratan. jadi Itu jadi tidak ada pembatasan hal tersebut dalam penata perizinan. Kemudian itu asik aktifkan poin bagian nama mohon yang Mandailing Natal di mute dulu. Mandailing Natal. Saya coba lagi, mudah-mudahan sudah ada yang kalau ada yang terlewat, mohon teman-teman melengkapi. Ah, kalau dari berita acara di BNN sebetulnya formatnya tidak ada yang kami buat format khusus, sepanjang sudah dimaknai di situ bahwa daerah sudah melaksanakan seleksi dasar atas usulan-usulan tersebut, silakan. Silakan diajukan berita acara tersebut. Kami tidak membuat format khususnya, tapi itu sudah menjelaskan bahwa di daerah sudah melaksanakan misalnya seleksi administratif secara awal atas nama-nama yang diusulkan tersebut. Jadi dari Medan silakan dibuat berita acaranya. Nanti bertanda tangan di situ juga di dalamnya sudah ada dari terkait BKD atau apa badan yang menangani kepegawaian di daerah. Kemudian rekomendasi apa lagi tadi ya? Oh, itu yang dari Medan rekomendasi Kemenpan RB ya. Nah, tadi udah saya jawab di surat
kami memang menyebutkan usulan itu tidak melebihi kuota. Kami akan kembalikan kalau dia silakan nanti dari daerah mengusulkan maksimal sesuai dengan kuota yang masih ada. Misalnya kalau ketika masih ada 6, mohon diusulkan 6, jangan 7. Artinya setelah administratif sudah disaring di daerah. Kami nanti melihat untuk kesesuaian atau kelengkapan portofolionya dan pengalaman 2 tahunnya. Untuk memudahkan kami juga di instansi pembina dalam hal mengeluarkan tanda rekomendasi. Karena kami yakin daerah yang lebih paham atas kompetensi dari setiap yang diusulkan. Oleh karena itu, mohon juga memahami peran kami dan tugas kami di pusat sebagai instansi pembina karena kami harus menyeleksi seluruh provinsi, kabupaten, kota plus KL. Cukup banyak. Jadi mungkin dengan cara-cara tersebut beberapa hal sudah langsung terseleksi dan tidak lagi menjadi 2 kali kami laksanakan di Jakarta. Jadi yang diusulkan itu tidak melebihi atau maksimal sama dengan jumlah kuota yang masih kosong sesuai dengan jenjangnya. Kemudian dari Banjarnegara ya, Tes. pengumuman Bisa enggak? apakah bisa Nah, terima kasih dari Banjarnegara sudah kemarin sudah menyampaikan berkasnya. Kami akan seleksi mudah-mudahan bisa ini bisa Tes. masuk dalam kelompok memenuhi persyaratan, tapi memang kami harus menseleksi kembali sesuai dengan persyaratan-persyaratan tadi. Nah, ini hanya 1 kali diusulkan dalam masa in-passing ini. Itu mohon nanti pahami oleh teman-teman karena ada dasarnya adalah harusnya setelah ada pelantikan sehingga nanti budgeting itu nanti ada perubahan-perubahan. Itulah dasar kembali bisa diusulkan. Nah, sepanjang tidak ada pelantikan, tentunya kita tidak bisa lagi mengusulkan untuk di-in-passing. Jadi hanya 1 kali. Untuk berikutnya kepada teman-teman yang belum memenuhi persyaratan karena tidak lengkap dan lain sebagainya, tentu ada jalur lain. Misalnya nanti setelah in-passing ini, setelah berakhir in-passing, ada namanya perpindahan jabatan dan lain sebagainya. Tapi saat ini regulasi-regulasinya sedang kami susun. Jadi misalnya nanti mau bisa melalui perpindahan jabatan, tentu ada pengaturan-pengaturannya kalau dari perpindahan jabatan ada persyaratan-persyaratan lainnya. Kemudian apa lagi nih ya? Nias Utara. Gini Pak, dalam proses ini mohon dipisahkan dulu. Ada proses untuk penghitungan kebutuhan yang itu adalah dasar awalnya. Mudah-mudahan Nias Utara sudah menyampaikan. Ada link yang sebelumnya sudah disampaikan di surat-surat terdahulu. Bagaimana daerah untuk menghitung kebutuhannya sebagai dasar nanti membentuk formasi yang akan disetujui oleh Kemenpan-RB. Itu dulu sebagai dasarnya. Seberapa besar kebutuhan di Nias Utara per jenjangnya, tentu ada penghitungannya yang harus disampaikan kepada kami instansi pembina untuk diterbitkan rekomendasi dan berdasarkan rekomendasi inilah daerah nanti bersurat kepada Kemenpan-RB untuk minta persetujuan. Setelah itu baru dilaksanakan pengusulan nama-nama. Nah, sebetulnya kalau karena ke dasar yang kita gunakan dalam hal proses ini adalah dasar dari pangkat terakhir ketika diusulkan berkas kami terima. Karena ada hubungannya nanti dengan penghitungan angka-angka kredit berdasarkan masa eh, golongan ruangnya terakhirnya untuk mendapatkan berapa sih angka kredit yang melekat dan yang ditambahkan sesuai dengan lama masa golongan ruangnya. Itu untuk dasar nanti menghitung kembali berapa angka kreditnya lagi yang dibutuhkan untuk naik pangkat ketika sudah dia jabatan fungsional. Nah, itu mohon nanti diperhatikan berikutnya, Pak. Karena dia kan ini naik ternyata tahun di 2005, tapi seluruh proses itu akan dilaksanakan dalam hal penyusunan ini di 2024. Dan kita akan memperhitungkan masa dari golongan ruang terakhirnya untuk angka kreditnya. Itu untuk pengusulan dan nanti angka kredit dan bagaimana syarat-syarat untuk kenaikan pangkat itu ada pengaturan-pengaturannya sesuai dengan angka kredit yang diperoleh. Dan sekarang juga angka kredit itu tidak serumit yang dulu karena sudah dengan SKP dan konversi.
Jadi tidak lagi harus menghitungkan si rigid yang dulu dengan betul-betul kegiatan. Dan sekarang bisa dihitung itu SKP-nya juga bisa dihitung nanti per 2 bulan ya, karena masa pengusulan naik pangkat itu kan 6 kali dalam setahun. Jadi itu mungkin hal-hal dasar yang perlu kita pahami dalam hal jabatan fungsional ini. Nah, apakah ada tambahan dari teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke sesi kedua di diskusi? Bapak, mohon maaf Pak, terkait tunjangan tadi belum Pak. Ah, terkait tunjangan, ini kalau tunjangan jabatan yang melekat di gaji itu tentunya ada pengaturannya. Tadi udah kami sampaikan, karena belum ada tunjangan jabatan, tentunya tunjangan jabatan fungsional pantas berjalan belum didapatkan. Tetapi kalau tunjangan TPP di daerah silakan digunakan karena indikator kelas jabatannya sudah terbit. Jadi bisa digunakan kelas jabatan ini sebagai indikator penghitungan TPP di daerah. Kalau tunjangan jabatan itu nanti akan diberikan setelah terbitnya Perpresnya. Nah, apakah dia Iya dapat Bapak. tunjangan pelaksana? Barangkali akan seperti itu. Tunjangan apakah kelas 7 dan lain sebagainya. Tapi tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana kelas, sebagaimana jenjangnya. Karena belum ada pengaturannya. Begitu, Pak. Izin Pak bertanya. Ya, sebentar, sebentar, Pak. Aku ini dulu ke teman-teman di Iya sebelum, Bapak. Mbak. Eh, Iya apakah iya masih ada Pak. ini teman-teman Pak Yuda sama Pak Firman, Mas Mbak Okta? Ada tambahan? Sementara belum, Halo? Pak. Sudah sesuai, Pak. Sudah Sementara selesai. belum. Oke. Oke, nanti kita buka lagi sesi yang kedua. Mungkin ada 4 peserta, 4 penanya lagi. Sebentar kita lihat dulu. Ada dari Cianjur yang pertama, kemudian Ingin dari, Pak oh Alomon ada. pasang kayu, Pak. Sebentar, sebentar. Ini berdasarkan yang sudah raise hand di monitor. Eh, mohon izin, ada yang ini, yang di mute dulu. Dari ini Pak Yulian dari mana nih? Ada Yulian. Mohon izin Pak Yulian, BPSDM kota mana nih? Pak Yulian, BKPSDM, kemudian dari Cianjur, kemudian ada Mbak Meti dari Kementerian, kemudian dari ini dinas mana nih? Dinas DPMPTSP Kabupaten, sebentar. Pak Pak Heri Julianta. Oke. Jadi Pak Yulian Cianjur, baru Pak Meti sama Pak Heri Julianta. Pertama dari Pak Yulian, silakan Pak. Nggih, izin ya Pak, Silakan. dengar nggih suaranya. Ya, Gitu. Sebenarnya tadi sudah dijawab, cuman saya ingin memastikan Pak, saya Yulian dari BKPSDM Kota Surakarta. Nah, Surakarta. syarat-syarat Surakarta, Kota Surakarta, Oke, oke. Solo. Nggih. Ya, betul. Oke. Eh, untuk persyaratan tadi, itu kan yang pertama harus ada persetujuan dari Kemenpan, itu yang Kemenpan pertama. RB, ya. Kemudian dari persetujuan Kemenpan itu harus di breakdown di OPD-OPD mana tempatnya jabatan penata penata Ya, perizinan ini, yang gitu ya itu ada pelembatan nomor jabatan. proses. Ya, Oke, sedangkan tadi dibatasi pada tanggal 26 November. ya. Nah, itu nggih. Oke. Oke. Nah, itu kami mungkin berhitung dengan waktu ini Bapak. Oke, berhitung dengan waktu. Kelihatannya kok belum bisa kami penuhi yang syarat tadi. Nah, Hmm. pertanyaan kami sebenarnya tadi sudah jawab. Kapan kira-kira Bapak ini dilaksanakan uji kompetensi untuk perpindahan? Oh, Kalau menurut kami, Bapak, karena ini batasan waktunya pendek, untuk selanjutnya nanti perpindahan itu segera dibuka. oke, oke. Itu yang pertama itu. Kemudian Ya, yang kedua begini ya Pak. Yang minat ini formasi kami misalnya begini ya Pak. Formasi kami itu adanya di pertama. Cuman hmm. yang minat itu ada yang 3C, 3D golongannya. Apakah Hmm. tidak diperbolehkan dia 3C, 3D tapi nanti diangkat di pertama. Oke, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga Nah, terkait dengan tunjangan tadi Pak. Ketika ya, kami ada surat dari Kemendagri kemarin,
itu kami melakukan sosialisasi. Teman-teman yang ditanyakan pertama kali adalah Tunjang tunjangannya gitu. jabatan. Nggih. Ya, nggih, kami Iya, sampaikan belum ada gitu. Nah, betul. kira-kira apa kalau Ah, bisa diprediksikan waktunya itu kira-kira kapan ya keluarnya Perpres tentang tunjangan. Itu aja, Pak. oke, oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulian. Silakan Pak siapa? Cianjur, Cianjur. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Cianjur, Pak. Maaf, Pak, saya Reja, Pak, dari TPM PTSP Cianjur, Pak. Kebetulan Ya, kita itu sudah ada rekomendasi dari Mempan RB-nya, Pak. oke. Udah penetapannya itu sejumlah 9 orang jabatan fungsional penata perizinan. Kebetulan yang Hmm. ditanyakan itu, Pak, untuk formulir penilaian portofolio, Pak. Di Ya, situ kan ada eviden yang harus dilengkapi. Nah, kebetulan eviden. yang bersangkutan itu dalam pelaksanaan penata perizinan itu lebih dari 2 tahun. Tadi disebutkan kan harus 2 tahun selama 2 tahun Minimal. ke belakang minimal. Nah ini Minimal 2 tahun. kebetulan ya kebetulan yang bersangkutan itu lebih kalau pengajuannya itu lebih daripada 2 tahun dan juga sekarang itu menjabat di jabatan yang berbeda, tapi selama pengalaman itu lebih dari 2 tahun. Nah itu bagaimana Pak untuk penyelesaiannya Pak? Mhm. Yang kedua Pak, ada lagi Ya, Pak, yang ya. kebetulan yang CPNS sekarang itu dia masih di golongan 3A dan mau pertama kali naik pangkat itu di 3B di tahun ini di bulan Desember. Apakah itu nanti berpengaruh Pak kalau kita mengajukan untuk jabatan impasing ke jabatan fungsional Pak? Berpengaruhnya itu apakah ke kenaikan pangkatnya atau bagaimana Pak? Kebetulan Hmm. untuk pengusulannya kita udah melaksanakan pengusulan Pak di bulan Oktober sekarang. Nah itu bagaimana Pak penyelesaiannya? Apakah itu pengaruh dalam nanti ke pangkat dan golongannya atau nanti Oke. apakah yang bersangkutan di jabatan fungsional karena harus impasing terlebih dahulu Pak. Terima kasih Pak Ya. itu aja. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, silakan Mbak Meti. Oh, nggak bisa. Udah. Terima kasih, Pak. Halo, Mohon. Silakan Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Pak, saya Meti dari Kementerian Pertanian. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait usulan JF penata perizinan ini. Yang pertama, Alhamdulillah Kementan sudah memiliki apa namanya surat penetapan dari Kemenpan RB. Yang kemudian kami Kementan sebelumnya sudah menyiapkan dokumen pendukung pada bulan April 2024. Yang saya Oke. tanyakan, apakah dokumen pendukung yang sudah kami buat, dokumen persyaratan yang sudah kami buat di bulan April bisa kami gunakan untuk usulan yang saat ini? Itu yang pertama. Dan semuanya ternyata sesuai sama dengan persyaratan yang terbaru. Kemudian yang kedua, salinan penilaian kinerja 2 tahun terakhir, ini apakah yang terkait dengan perizinan atau 2 tahun terakhir yang bersangkutan bekerja. Misal ada beberapa yang 2 tahun terakhir eh, bukan di bidang perizinan, tapi tahun sebelumnya pernah apa Ya, bekerja perizinan. di bidang perizinan. Apakah Oh, oke, oke. SKP yang dimaksud ini yang kaitannya dengan perizinan atau 2 tahun terakhir sekarang 2022 dan 2023? Itu pertanyaan kedua. Mhm. Kemudian yang ketiga, untuk data dukung portofolio itu apakah harus dilegalisir atau tidak? Kemudian yang keempat, berita acara kami sudah buat, tapi memang tidak hanya ditandatangani oleh kepala biro, tapi juga oleh peserta rapat yang membawahi kepegawaian di masing-masing direktorat Ya, di oke, kami. oke. Gitu. Apakah itu bisa gitu ya Pak? Dah itu aja Pak, 4 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih Mbak Meti. warahmatullahi Satu wabarakatuh. lagi Pak Heri, Pak. Silakan Pak, Pak Heri. Pak Heri Yulianta. Ya, terima kasih Pak. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Heri dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara, Pak.
Mungkin sedikit Semua. bertanya, Pak. Eh, ini kan syarat pengangkatan itu ada salah satunya adalah 2 tahun ya di bidang perizinan gitu, Pak ya. Nah, Ya, apakah boleh, Pak, eh, 2 tahun itu di bidang lain di luar perizinan, tapi tetap di dinas PTSP, Pak, gitu. Apakah boleh seperti seperti itu? Tidak tidak di bidang perizinan, tapi mungkin di bidang penanaman modal atau bidang lain di hmm. lingkup PTSP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, ada kepala bidang ya, yang dia golongannya 3D, Pak. Apakah Ya, itu bisa in-passing ke Madya? Itu ya pertanyaan oke. kedua. Dan pertanyaan ketiga, Pak, eh, jika ada pegawai ya golongannya 3C atau 3D, tetapi dia formasi ahli mudanya tidak tersedia, apakah bisa dia ke ahli pertama, Pak? Perizinan ahli Oh, pertama. Mungkin itu, Pak, izin. Mungkin tiga itu, oke. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Heri. Waalaikumsalam. Ada yang bisa jawab yang pertanyaan Pak Yulian? Pak Yulian apa? Pak Yuda, Pak Firman? Apakah tadi menyimak? Halo, Mbak Okta? Sebentar Pak, saya unmute dulu. Oke, oke. Ada pertanyaannya Pak Yulian tadi dari Kota Surakarta terkait ini Pak ya, terkait persyaratan uji kom. Nah, saya menjawab aja mungkin sekilas saja nanti bisa bangga teman-teman. Sebetulnya ini karena ini Pak jabatan fungsional yang baru Pak ya. Jadi mungkin paralel aja Pak dilaksanakan termasuk nanti bagaimana pemetaan jabatan fungsional di OPD yang lain. Walaupun saya lihat untuk yang sekarang ini di penyesuaian ini seolah-olah dimaknai usulan yang masuk itu hanya di DPMPTSP. Jadi seolah-olah formasi yang diusulkan itu hanya formasi di DPMPTSP. Tapi sebetulnya berdasarkan surat Kemendagri sebelumnya adalah kita memintakan formasi daerah sebetulnya artinya tersebar di OPD-OPD yang lain. Ketika ada fungsi-fungsi perizinan atau dukungan perizinan juga masih di OPD teknis lainnya, sebetulnya bisa dihitung juga saat itu. Tapi sekarang adalah formasi yang sudah masuk, yang sudah disetujui oleh Kemenpan-RB. Barangkali ini yang kita proses dulu. Kemudian kalau terkait uji kom, Pak, saat ini memang ada uji kom, tapi pada proses berikutnya ketika ada perpindahan jabatan, tentunya nanti ada uji kom. Dan saat ini kami sedang menyiapkan regulasi, Pak, yang mendukung terkait dengan perpindahan jabatan tersebut. Jadi apa regulasinya atau peraturan yang terkait dengan juknis terkait dengan perpindahan jabatan ataupun apa promosi dan lain sebagainya itu nanti ada pengaturan tersendiri dan kami juga harus menyiapkan tim yang akan tim penguji asesornya dan jenis uji kom yang harus dilaksanakan minimal ada dua dan tentunya ada pengaturan-pengaturan dalam bentuk nanti keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk kami belum bisa me- memastikan jadwalnya, Pak, tapi kami harus menyiapkan dulu regulasi-regulasi dan infrastruktur lainnya yang mendukung terkait dengan perpindahan jabatan, uji kom, dan lain sebagainya. Itu untuk yang untuk Pak Yulian. Kemudian ya sisi persyaratan tadi udah jelaskan Pak kalau memang 3C dan 3D itu harus ke muda. Dia tidak bisa dipasing ke pertama. Jadi kalau memang seperti itu ya tidak bisa diimpasing Pak. Mungkin jalur yang lain yang kita gunakan sepanjang formasi masih ada. Nah, kalau tunjangan jabatan sebetulnya Pak tadi seperti saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipercepat karena kewajiban kami selaku instansi pembina sebetulnya sudah kami laksanakan ketika dari Kemenpan-RB dan Kementerian Keuangan melaksanakan eh, assessment kepada kami dan juga dibantu teman-teman DPMPTSP untuk menghasilkan kelas jabatan dan kalau Kementerian Keuangan itu adalah terkait dengan eh, apa ya
kajian atau perhitungan rupiah yang layak yang diberikan kepada jabatan pengurusan pantata perizinan. Kami sudah selesaikan pada bulan November lalu 11 indikator yang dimintakan dan sekarang memang kita koordinasikan ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat keputusan di Kementerian Keuangan atas hasil asesmen tersebut sebagai dasar nanti atau sebagai materi yang akan dimasukkan dalam proses penyusunan Perpres tunjangan. Jadi kita masih menunggu Kementerian Keuangan untuk menghasilkan atas hasil asesmen tersebut. Kemudian sekilas lagi dari Cianjur. Jadi kita minta Pak 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kalau ada 2 tahun terakhir maksudnya adalah pengalaman dia di bidang perizinan 2 tahun terakhirnya. Artinya bukan 2 tahun terakhir tahun 2024 ini enggak. Pada kalau dia sampai Ya masih Pak. di DP PTSP, oke silahkan. Tapi kita juga bisa menerima atau sebagai persyaratan manakala ada 2 tahun pengalaman perizinan mungkin di DPM PTSP atau di dinas lain. Itu bisa Oh saja. ya, siap. Yang pasti menggambarkan 2 tahunnya. Dua Ya, tahun boleh Pak. terakhirnya dia terkait dengan bidang perizinan. Bukan pengalaman DPM PTSP tapi pengalaman di perizinan. Ya, betul Pak. Jadi silakan Pak. Jadi kalau nah kalau kenaikan pangkat gini Pak, sebagai dasar kami memprosesnya untuk penata perizinan ini adalah pada saat berkas dimasukkan, itu kami akan memproses di situ Pak, titik-titik dasarnya untuk menghitung karena eh, akan ada hubungannya nanti dengan angka kredit atas pengalaman berapa lama dalam golongan ruang itu. Mungkin nanti ke masalah naik pangkat dan lain sebagainya ada proses yang lain Pak, tapi untuk proses penyesuaian ini kami berdasarkan pada ketika berkas itu kami terima, posisinya, golongannya itu yang kita dasarkan sebagai dasar untuk memproses memenuhi persyaratan atau tidaknya sebagai jabatan penyelenggara perizinan. Boleh izin Pak? Halo? Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak. Pak siapa? Pak siapa nih? Dari Cianjur Pak, dari Reja. Oke, oke. Pak Cianjur gimana? Kebetulan yang bersangkutan itu sudah kami proses untuk kenaikan pangkat ya Pak. Dari 3A ke 3B. Nah, itu apakah nantinya akan ada kendala di dalam kenaikan pangkat tersebut atau yang bersangkutan nantinya apakah menjadi TMS Pak? Kebetulan kita kan saling beriringan gitu Pak pengajuannya gitu. Kalau TMS sepanjang dia memenuhi persyaratan kan tidak TMS, Pak. Dan Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dasar untuk mengajukan dia misalnya ketika A3A dan 3B, artinya itu kan masih harus ke muda. Itu ya, dasarnya, Pak. Untuk memasukkan persyaratan nanti dia diinpasing ke mana. Itu kan sesuai dengan persyaratan yang ada. Masalah kenaikan pangkatnya silakan, Pak. Nanti ada prosesnya lagi karena itu terkait nanti dengan angka kredit ketika dia sudah menjadi fungsional. Izin Bapak boleh Nah, menambahkan, silakan, Okta. kalau selama kenaikan pangkatnya masih di dalam jenjang yang sama, itu tidak masalah Bapak untuk nanti pemberian angka kreditnya silakan disesuaikan lagi dengan oleh apa namanya oleh unit kerja masing-masing oleh atasan yang atasan langsungnya masing-masing dengan mengacu kepada perbaikan 3. Jadi kalau misalnya dari 3A ke 3B kan masih sama-sama di jenjang pertama itu tidak apa-apa Bapak. Kecuali kalau dia kenaikan pangkatnya mempengaruhi perpindahan jenjang. Misalnya dari 3B ke 3C itu yang harus memilih mau terus teruskan proses penyesuaiannya atau dihentikan. betul Yang itu belum ada kita itu belum ada dasarnya gitu untuk menjawab pertanyaan yang bersangkutan gitu Bu. Eh, saya juga masih mencari informasi yang lebih baiknya untuk yang bersangkutan bagaimana gitu. kalau Makasih. 3A ke 3B apa ya? 3A ke 3B Bu. Kebetulan Oh, Desember sekarang Bu, yang Oh, nggak ada pengajuannya. masalah. selama masih belum dilantik di 1 Desembernya itu masih bisa Bapak dan Bapak bisa melihat di Perbekaen 3 2023 di situ ada penjelasannya terkait kenaikan Kenaikan pangkat. pangkat pada saat masa penyesuaian masih menunggu gitu.
Oke. Sebelum pelantikan masih bisa. Nanti silakan teman-teman dari Cianjur ada Perka BKN nomor 3 ya. Siap, Pak. Di situ boleh dipelajari lebih lanjut lagi. Sebenarnya tidak ada masalah karena masih Izin, dalam satu jenjang. Pangandaran izin. Sebentar, sebentar Pak, sebentar. Jadi kita tuntaskan dulu Pak yang sampai 4 tadi ini. Mbak Meti dari Kementan ya. Mbak Meti, Iya, ini Pak. ada beberapa, apakah usulan pada saat April ya? Iya. Jadi Artinya berkas kan gini, dokumen kami per mm-mm. April 2024. Berkas itu artinya kami akan nanti menseleksinya itu sesuai dengan pada saat berkas kami terima ya seperti itu kedudukannya. Iya, maksudnya Mm-mm. penandatanganan apa dokumen-dokumen pendukungnya seperti surat pernyataan, surat keterangan itu semuanya Oh per gini, April 2024. harusnya gini Mbak. Artinya Iya, ada beberapa surat kita kan memintakan tanggal berapa iya, itu? Harusnya dimulai dari situ Mbak. Jadi seluruh administrasi kelengkapan itu misalnya surat kita kan tanggal 30 Agustus nih dimintakan iya, tuh. iya. Atau kita mengacu ke ini kalau kapan Permendagri 9 itu terbitnya harusnya seluruh persyaratan itu tidak boleh waktunya sebelumnya kan gitu Pak Hmm. Berarti karena dokumen yang pengaturannya itu kan secara persyaratan sudah diatur di Permendagri 9 tahun 2024 ya, harusnya seluruh persyaratan itu yang terkait dengan penandatanganan dan sebagainya kita mintakan itu adalah seperti berita acara itu kan setelah terbitnya Permendagri 9 ini. Tapi untuk hal-hal lain seperti yang dimintakan apalagi ya dokumen-dokumen yang lain yang seperti salinan ijazah dan lain sebagainya kan itu ketika sudah dilegalisir kan itu berlaku selamanya. Yang kayak yang di Meaina tuh Senin Selasanya libur. berarti kalau yang surat keterangan, surat pernyataan, integritas, surat Mm-mm. kemudian surat keterangan pengalaman perizinan yang kami buat per April 2024 itu berarti harus diperbaharui apa tetap pakai yang itu ya, Pak? Kalau bisa diperbaharui ya karena ini kan kita mengacu Wah, ganti artinya SIM. pengaturannya itu kan resminya itu Mm-mm. sesuai dengan Permendagri 9 tahun 2024. Baik. Artinya mulai kita menghitung masa pengaturan persyaratan dimulai dari Permendagri 9 ini. Barangkali untuk mengatur tanggal saja Pak di sana. Hmm, baik, baik, Pak. Berarti Oke. kami perbaharui lagi dokumen-dokumen yang sudah kami buat ya, Pak. Oke. Termasuk berarti surat keterangan sehat juga ya, Pak. Berarti Ya, seluruh yang dibutuhkan dalam hal persyaratan artinya kita menghitungnya dari Permendagri 9 tahun 2024. ya, baik, Pak. Kemudian eh, oh ini nanti ada yang menjawab teman-teman sekalian karena di situ memang kita tidak memintakan ini Pak apa terkait SKP ya 2 tahun terakhir itu Iya, kan pernyataan hanya seperti itu. Memang di situ kita tidak spesifik apakah dia perizinan atau tidak kan gitu. Kalau di PPTSP kan mungkin jelas. Atau ada ini jawaban dari Pak Firman ini karena apakah ada penjelasan SKP 2 tahun itu yang terakhir atau ketika dia melaksanakan fungsi-fungsi perizinan. Kan itu ya, begitu Pak ya. iya, betul. Ada saran Pak Firman, Mbak Sudah? Ya, baik. Terima kasih Pak Halomuan. Izin menambahkan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa membedakan antara portofolio dengan SKP. SKP itu adalah yang kita lihat adalah kinerja. Kinerja itu eh, predikatnya minimal baik. Jadi ketika diminta 2 tahun terakhir, eh, mohon maaf, bisa di-mute sementara. Ketika diminta SKP 2 tahun terakhir, itu adalah 2 tahun yang memang saat itu yang bersangkutan bekerja, tidak harus di Oh, perizinan. oke. Jadi kan yang kita lihat adalah predikat kerjanya minimal baik. Yang itu yang kita lihat. Nah, kemudian ketika portofolio, itu menggambarkan bahwa yang bersangkutan itu memang pernah bekerja di perizinan selama 2 tahun. Nah, itu harus sudah dibedakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya bisa menambahkan lagi, teman-teman untuk yang terkait dengan apa pengalihan jabatan
kami mohon untuk bisa dipahami bahwa tidak akan pernah kita setujui ketika diusulkan tidak berdasarkan angkatan golongan ruang. Jadi mohon tidak bertanya lagi tentang hal itu ya, karena sudah jelas di surat dan berkali-kali sudah disampaikan oleh Pak Halomuan dan Pak mungkin Pak teman-teman Mbak Oka juga disampaikan untuk pertanyaan yang seperti itu mungkin tidak lagi diajukan karena sudah harga mati investasi ini berdasarkan pangkat golongan dan ruang. Ya. Ya begitu ya. Oke, kita lanjut untuk Mbak Meti. Kalau format berita acara sebetulnya tidak kami tidak mengaturnya secara khusus, Mbak. Bisa saja sepanjang ada penandatangan di situ, artinya eh, apa ya, kepala yang terkait dengan yang membawahi kepegawaian ada di situ. Kalau dilengkapi dengan masing-masing komponen yang lain silahkan. Tapi setidaknya yang bertanda tangan itu ada salah satunya yang terkait dengan kepala yang membawahi institusi kepegawaian di kementerian. Jadi silakan aja Pak. Itu kami tidak membuat format lebih khusus terkait berita acara ini. Baik, Pak. Data dukung, aduh saya lupa ini apa data dukung apa tadi ya? Kurang satu lagi nih. Data dukung untuk portofolio, apakah itu harus dilegalisir ataukah tidak, Pak? Oh, sebetulnya kami tidak membuat di situ, Bu, tapi kan ada dari data dukungnya sebetulnya sudah kelihatan di mana misalnya ada surat tugasnya, ada menyebutkan namanya, ada laporannya terkait tugas-tugas itu sebetulnya itu sudah kami anggap sebagai datanya, Pak, karena ada nomor suratnya dan lain sebagainya. Ya, berarti tidak Jadi usah legalisir ya, Pak. sesuai dengan yang di persyaratan itu aja, Pak, diikuti aja. Jadi jangan yang sulit-sulit, Pak, yang mudah-mudah aja. Satu lagi, Pak, maksudnya gini, data Ah, dukung yang terkait output kegiatan ini, yang portofolio, apakah kalau ya. memang kita kita lampirkan SKP yang saat kita bertugas di perizinan itu bisa, Pak? Oke. SKP bisa. Jadi Bisa. sepanjang misalnya ada penugasan, mudahnya gini, kalau misalnya melakukan pengawasan, Mbak ya, pengawasan, ada melakukan pengawasan itu kan biasanya kan ada surat tugasnya nih, ada tanggalnya di situ, kemudian melakukan apa saja nanti kita lihat dalam bentuk laporan. Jadi harus nyambung antara yang tuliskan di dalam portofolio itu ada suratnya dan evidensinya apa, supaya kami melihat oh betul itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perizinan. Jadi waktunya nanti kita hitung. Jadi mohon nanti eviden itu juga bisa menggambarkan bahwa telah melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan perizinan atau dugaan perizinan minimal 2 tahun. Tidak harus Januari, Februari sampai Desember dilaporkan, enggak. Tapi bisa S menggambarkan eviden itu sudah masuk dalam minimal 2 tahun melakukan kegiatan itu. SK penempatan bisa ya, Pak ya? Tidak, kalau hanya SK kan hanya menempatkan di situ. Oh, Tapi baik. melakukan apa? Kan Oh, gitu. siap. Berarti lebih ke ini ya, outputnya gitu ya, Outputnya, Pak ya. ya. Baik, baik, Pak. Oke. Kemudian teman dari Biro Pak Heru ya, dari Sumut, Sumatera Utara. Gini, kita kan minta 2 tahun dalam bidang perizinan, Pak. Silakan nanti misalnya gini, bisa saja teman tersebut yang diusulkan itu dia mungkin di penanaman modal, tapi dalam tim penugasan-penugasan dalam bentuk tim, misalnya dalam melakukan pengawasan dan lain sebagainya, itu ada tugas-tugas yang terkait dengan perizinan. Itu silakan dibuat sebagai eviden bahwa eh, si A walaupun dia penanaman modal tapi punya pengalaman-pengalaman terkait perizinan, tapi bisa dibuktikan dari surat tugas, ada namanya, ada laporannya. Jadi mohon nanti teman-teman melihat ini karena tidak harus betul-betul di PTSP-nya, tapi di bidang lain pun sepanjang ada penugasan-penugasan dan ada laporan eviden yang terkait dengan kegiatan perizinan, silakan itu dimasukkan sebagai evidennya. Dan itu akan kita hitung waktunya. Dan harus bisa dibuktikan dia melakukan pekerjaan itu atau beberapa jenis pekerjaan penugasannya yang terkait perizinan itu dalam 2 tahun.
Nah, kalau seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu jelas Pak ya. Kalau untuk penggolongan itu sudah ada pengaturannya terkait dengan in-passing. Tidak bisa kita naik, bisa turun, dan lain sebagainya. Harus 3D dia ke muda gitu Pak. 4A dia harus ke madya gitu Pak. Jadi ini sesuatu yang harus seperti itu Pak. Kemudian 3C dan 3D dia harus ke, ya dia harus ke muda. Dia tidak bisa atau dia tidak bisa, misalnya tadi udah dijelaskan, tidak bisa ke pertama, tidak bisa ke ahli madya, ke ahli, betul, ke ahli madya karena penggolongannya masih 3C 3D. Nah, ada tambahan lain Mbak Okta Izin, sama izin, Mas izin Yuda? Pak, izin Pak Izin Pak, sebentar. Ini Eh, siapa ini Her, Pak ini? Pak Heri Pak, Heri dari Oh, Heru Sumut ya, silakan. ya. Ini karena ahli mudanya tidak tersedia, apakah Hmm. yang bersangkutan ke jenjang pertama seperti itu Pak? Oh, nggak bisa Pak. Berarti Oh, nggak tidak bisa. ada yang dipasing lagi Pak. Karena Baik, pengaturan secara umum pengaturannya sudah dibuat seperti itu Pak. Dari Kemenpan-RB, dari BKN juga pengaturan untuk impasingnya seperti itu Pak. siap, siap. Terima kasih Jadi Pak. tetap kita memperhatikan ruangnya, mana yang bisa diimpasing sesuai dengan golongannya. Terima kasih Pak. Ada tambahan Pak Yuda, Pak Firman? Izin Bapak menambahkan. Oke, izin ada bertanya. Mbak Okta dulu. Silahkan Mbak Okta untuk ini dulu. Oh, ada penjelasan. Bapak menambahkan untuk yang Cianjur, Bapak tadi bertanya jika yang bersangkutan lebih dari 2 tahun, apakah portofolionya lebih juga? Tidak perlu, Bapak cukup 2 tahun terakhirnya saja. 2 tahun. Jadi kalau misalnya beliau 10 tahun, jangan 10 tahun Bapak dikiriminnya, nanti kami yang nangis Pak di sini. Siap, Cukup siap, Bu. 2 tahun terakhir Siap, saja ya Pak. Oke. Saja, terima kasih. siap. Terima kasih, Bu, informasinya. Oke, kita masih punya waktu. Barangkali kita buka lagi sesi Izin Pak, tanya. Pak. Mohon izin, mohon Sebentar, izin sebentar, Kabupaten sebentar. Pangandaran, Eh, siapa yang duluan ini? Kabupaten Pangandaran, Izin Pak dari Pasaman, Pak. Pasaman. Pangandaran. Yang resen dulu ya, kita Dari cek dulu. Pasaman Pak. Halo, Mon. Izin Pak dari Tebing Tinggi. Halo, Izin Pak Pasaman Pangandaran berbeda Pak. ujung, Pangandaran Pak. Oke, gini aja. Pasaman, Pangandaran. Apa ini Pak? Pak Saiful dari mana Pak? Saiful BKPSDM Suka mana Pak ini? Suka Pak Saiful ya? Bapak izin saya mute all dulu. Jadi kalau Ah, misalnya Bapak menyebutkan nama nanti saya unmute. oke oke. Biar nggak rame ya punten. Ya, tadi kan ada, silakan pesawaran, nanti Pangandaran, terus Pak Saiful dan DMPSP Kabupaten Lombok ya, Nia? Oke, silakan pertama ke pesawaran. Kami persilakan Pak. Makasih Pak. Kami Anwar dari PKS Bersih. Pertama terkait masalah ijazah sama transkrip yang legalisir. Oh, yang kami punya ini itu masih bisa dipakai nggak Pak? Mohon izin Pak, karena saya kurang jelas. Mohon dulu Pak, Banyak. apakah ada menggema Pak tadi suaranya? Izin Pak, maksud kami ijazah sama transkripnya atau bagaimana? Karena harus lebih ke Jawa ya. Sepanjang sudah dilegalisir Pak, sepanjang dilegalisir itu berlaku Pak. Oh gitu, oke, Ya, terima kasih. Lagi, ya. kemudian satu lagi Pak, kemarin kami sudah dapat surat keterangan sehat, cuman hanya keterangan sehat jasmani. Apakah harus itu cukup? Apakah harus minta lagi keterangan rohani juga? Enggak jasmani aja Pak, rohaninya susah saya tebak Pak itu. Tapi memang surat keterangan kesehatan itu Pak dari ada persyaratannya ya, dari rumah sakit minimal tipe D ya. Dari rumah sakit Pak. Ya, oke itu cukup Pak. Terus ya
atau kelola penanaman modal ke penata perizinan. Itu kalau Oke, silang seperti itu apa diperkenankan atau diperbolehkan? Terima bisa kasih. sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratannya, Pak. Bisa. Oh, Disilang oke, itu bisa. terima kasih, Mas. Ah, oke, pesawaran clear ya. Langsung ke Pangandaran. Banyak pertanyaan. Pangandaran, halo. Tadi ada Pangandaran. Sebentar, Bapak, saya cari dulu Pangandaran. Ada atau Pangandaran yang nggak ada yang raise hand, Bapak. oh nggak ada ya? Pangandaran. Inilah Saiful, ke Pak Saiful. Pak Pak Saiful Saiful. Sukamara. Pak Sukamara, Pak Saiful. Silakan Pak Saiful. Bapak. Sukamara. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, Siap. ini kemarin itu kan ada surat perihalnya tentang persiapan pelaksanaan pengangkatan JFPP juga di tanggal 26 April. Oh, Betul. persiapan yang lalu, Pak. Ya. Ya, nah kebetulan saat itu persyaratan itu masing-masing JFPP sudah mempersiapkan Pak, Ya. sudah melengkapi. Nah, cuman masih kendala untuk ngusul karena Permendagrinya ya kemarin ya Ya. Ha, ha, belum ha. turun. Nah, jadi mohon izin kiranya bisa diakomodir untuk berkas yang tertanggal sudah disiapkan pada saat itu tidak tidak perlu diperbaharui begitu Pak. Misalkan surat keterangan sehat begitu kan yang mintanya harus keluar gitu kan. Hmm. Ah, itu tentang waktu Pak, mungkin sama dengan yang dari pertanyaan pertama itu. Karena Ini memang Pak, kalau saya mulai langsung jawab aja Pak. Kalau bisa Pak, disesuaikan saya tanggalnya karena aturannya kan ya harusnya, oke. Memang kami dulu sampaikan itu ke supaya teman-teman sekalian bisa melakukan ketika sudah terbit Permendagri 9 ini Pak tahun 2024. Mohon Pak disesuaikan juga nanti siap, beberapa siap. tanggal-tanggalnya. Nah itu Ya. barangkali Pak ya dari Pak Saiful ya. Ada lagi Pak, cuman memang nanti agak terlambat begitu Pak. Kami daerah, mohon maaf begitu kan karena harus mulai dari Ya, awal. nggak apa-apa Pak. Nanti ada sampai Oke. periode ketiga Pak, sampai Oh, 26 siap. November Pak. Kami mohon dipersiapkan data-data yang evidennya Pak selengkap mungkin. Ya. Kemudian nih terkait masa kerja golongan Pak, apakah juga dipersyaratkan ada masa kerja golongan minimal, misalnya dia 4A hanya Hmm. baru berapa bulan begitu kan? Oh, Apakah nggak ada Pak. Sepanjang SK-nya sudah memenuhi terakhirnya? persyaratan kemana, di situ kita inpassingnya sesuai dengan golongannya Pak. Oh, Ah, siap. ah. Oke. Kemudian yang terkait surat pernyataan ada yang dibuatkan secara kolektif, Pak, bukan perorangan. Jadi moralitas, integritas itu beberapa Hmm. orang ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya satu satu surat untuk beberapa orang gitu. Apakah seperti itu boleh atau harus per orang? Nah, ini jawabannya Pak Firman, boleh kali menjawab ini Pak Firman. Atau bagaimana persyaratannya untuk terkait apa ya, moral integritas ya? Iya, surat pernyataan tapi kolektif begitu. Ada yang kolektif. Ah, Pak Firman atau Mas Yuda, sebagaimana dengan persyaratannya bisa dibantu menjawab? Baik Bapak, kalau di Siap, Permendagri 9 2024 kan memang itu perorangan Pak. siap, siap. Tidak ada format kolektif. Kolektif. Baik, Itu baik. Pak. Nah, jadi Oke, mohon jelas maaf Pak ya. mungkin saya Siap. perorangan. Kalau Ada dua integritas lagi Pak, perorangan. izin Pak. Boleh ada dua lagi ya. Oh, silakan singkat Pak. Karena Oke. banyak yang ini. Kemudian ini yang terkait tunjangan itu Pak, kalau ini Hmm, saran kalau bisa seperti hasil penyetaraan JF penyetaraan juga, artinya hmm. walaupun Perpres JFPP belum turun, tapi begitu mereka dilantik, mereka bisa menerima tunjangan jabatan dengan jabatan sebelumnya ataupun tidak lebih rendah begitu. Itu yang Ah, usul Pak. itu udah pernah Kemudian kami diskusikan juga Pak. Maksud kami juga seperti, tapi ini formatnya bukan penyantaraan Pak. Itu ya jawaban dari siap. BKN sama Kemenpan RB Pak. Oke. Kemudian Mudah-mudahan secepatnya Pak nanti siap, siap. perpertunjangannya kita proses Pak. Oke. Kemudian ini Pak, kami kan kemarin kami kira itu hanya untuk penyesuaian dari JF yang penyertaan gitu kan. Nah, Hmm, kita in passing. Nah, misalkan begini dari jabatan pelaksana ya, karena ada formasi di ya. JF pertama berarti bisa diusulkan juga itu ya. Sama
Bisa, tapi lihat golongannya, Pak. Siap, siap. Menyesuaikan persyaratan. Nggih. Halo? Nggih. Oke. Nah, Oke, kalau Pak Saiful. pejabat satu, kalau pejabat struktural itu apakah wajib juga, Pak? Yang maksudnya di OPD perizinan harus in-passing ke JPP. Nah, kalau sesuai dengan Permendagri 25 tahun 2021 PTSP, bahwa nanti di Dewan Dinas, Sekretaris dan Kasubag Umum atau sebutan lainnya, yang lainnya fungsional, Pak. Harus difungsionalkan sesuai dengan pengaturan kepada DPM PTSP, dan ini sudah merupakan kebijakan nasional juga untuk mengalihkannya, Pak. Jadi yang struktural itu sudah diatur hanya 3, Pak, di DPM PTSP. Jadi mohon Pak, nanti SOTK-nya juga di sana di daerah untuk disesuaikan. Itu Pak ya, Pak Saiful ya. Ada Pak, siapa yang Pak dari Kabupaten Lombok ini? Lombok Utara ya. Lombok Utara Pak ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang pertanyaannya hampir sama dari tadi juga sudah apa namanya disampaikan. Terkait dengan Lombok Utara, itu kemarin permohonan sudah kita masukkan ke pusat. Kemudian dari rekomendasi dari Menpan RB itu sudah kami terima dan itu dasar kami mengusulkan kemarin. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu yang pertama, ada kemarin Kasubag Umum, itu kita Ya. masukkan ke bidang perizinan, itu baru 1 tahun dia. Tapi dia sudah lama dia di sini waktu di lingkup PTSP lah gitu. Itu Oh, yang oke. pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa dari luar, dari OPD luar itu yang dimasukkan lah, masukkan usulan itu. Apa itu bisa? Karena dia di persyaratan itu minimal punya pengalaman 2 tahun di 2 bidang tahun. itu. Betul Ya, Pak. nah itu yang menjadi apa namanya? Apakah bisa dia masuk atau seperti apa? Itu. Oke. Jadi teman-teman yang sekarang ini di DPM PTSP Kabupaten Lombok Utara itu mereka sudah fungsional, tapi fungsionalnya analis Atas kebijakan. kebijakan. Oh, harus Ada penyetaraan Pak ya. ya penyataan, ada yang Hmm. ahli apa namanya muda. Kalau ahli Ya. madianya itu sudah tidak lagi ada yang kemarin yang ahli media, tetapi karena pangkatnya itu masih 3D itu diturunkan dia ke ahli mudanya. Mungkin itu Oh, saja oke pertanyaan oke. singkatnya. Terima kasih. Oh, gini Pak, saya jawab aja langsung Pak. Ini sebetulnya persyaratannya adalah kita tidak menutup hanya dari teman-teman yang melaksanakan langsung di PTSP-nya, tapi kalau di DPM PTSP pasti ada kaitan-kaitan ketika melaksanakan tugas itu Pak. Ada kan tim yang melaksanakan tugas Pak ya. Kan ketika melakukan pengawasan itu juga mungkin juga bisa menggunakan teman-teman yang di sekretariat. Jadi itu kita masukkan Pak, pengalaman 2 tahun itu sudah ikut terjun dalam bidang eh, perizinan, walaupun barangkali saat itu dia tidak langsung di waktu dulu masih menggunakan tata bidang di Siap, PTSP-nya. siap. Tapi itu harus dibuktikan nanti dalam portofolio sama eviden-evidennya. Itu yang kita mintakan, Pak. Siap, siap, Dan itu siap. nanti kita hitung waktunya. Termasuk juga yang dari UPD luar, Pak, bisa saja. Kan bukan pengalaman di DPM PTSP, pengalaman di bidang perizinan. Tapi sepanjang nanti dalam portofolio dan eviden itu bisa dibuktikan hal-hal yang sudah dilakukan itu atau kegiatannya terkait dengan perizinan. Hmm. Gitu Pak ya, Pak Oke, siap, siap. Lombok Siap, Utara. terima kasih. Ya. Kemudian apa lagi ya? Satu, ada lagi siapa lagi ya? Pak, siapa lagi ya? Siapa tadi Mbak Okta yang masih antri tadi? Bisa dilihatin? Ada banyak Bapak, mungkin bisa dilihat urutannya di Pak Pak Saipul Saiful. Ipul. Itu Ibu dari Pasaman mungkin. Pak Saipul tadi sudah ya? Pak Saipul Ipul. Pak Saiful apakah masih Oke, atau ke Ibu? langsung ke Ibu yang dari Pasaman, silakan. Oh, ada. Selamat siang, Pak. Oh, ada Pak Saipul. Maaf, Bu, sebentar, Mbak. Sabar, Bu. Pak Saipul dari mana nih? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Iya. dari BKPSDM Kabupaten Pasar, Pak. Kabupaten, maaf.
Pasir, Pasir, Pasir. Kalimantan Timur, Pak. Oke, oke. Silakan Pak Aipul. Ha-ha. Sudah kami serahkan ke Kemendagri, Oke. akan tetapi ada beberapa portofolio yang belum lengkap. Ya. Jadi pertanyaan hari Jumat tidak bisa dilengkapi akan TMS, Pak. Apakah Ya. ada kebijakan yang harus kami lengkapi dahulu, apakah di periode kedua untuk persyaratannya itu, Pak? Oke, nanti kita cek Pak lagi Pak ini ya, karena memang kemarin kita membuat suatu apa periode itu untuk memudahkan kami juga yang di pusat Pak supaya tidak bolak-balik untuk pemberkasannya. Tapi gini aja Pak Sipul, nanti bisa koordinasi dengan teman kami untuk hal ini seperti apa nantinya. Kalau memang pemenuhan itu hanya sedikit-sedikit artinya uh, a- saat itu hanya tertinggal kan gitu Pak. Silakan Pak langsung Betul, di ini betul, Pak, betul, langsung Pak. dilengkapi saja. Mungkin akan kami geser ke periode kedua Pak. Tapi dalam periode kedua ini kami akan lebih ketat lagi Pak. Karena kalau kami buat nanti seperti itu kami akan kewalahan Pak. Nah kalau sekarang keputusan nanti silakan di Pak Saiful, teman-teman di daerah uh, komunikasi lagi dengan teman-teman yang di apa di Dijen Adwil, seperti apa Siap, Pak, siap, pemenuhan Pak. kelengkapannya itu kalau hanya tidak terlalu sulit dipenuhi silakan Pak. Siap, Pak, Tapi siap, nanti Pak. konsekuensinya Siap. memang kalau ada permintaan tidak bisa kita proses di pertama akan kita masukkan ke kedua. Tapi jelas Pak nanti di periode kedua ini mungkin kami tidak akan membuka lagi ruang-ruang untuk eh, kalau ada yang tidak lengkap berkas, ya pasti kami buat menjadi tidak memenuhi persyaratan. Siap, Pak. Terima Makanya kasih, Pak, atas mohon kebijakannya. kami sarankan sekali lagi eh, dibaca kembali persyaratan-persyaratannya dan sebelum diajukan, kalau perlu dipertanyakan ada hal yang dipertanyakan kepada kami, silakan bisa dikomunikasikan dulu supaya Siap, berkas itu nanti kami terima. Artinya itu adalah berkas yang terakhir untuk kami proses. Seperti itu Pak Ipul. siap, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak, atas informasinya, Pak. Oke. Silakan Ini berkomunikasi menambahkan, dengan teman-teman yang ini, Pak Yuda sama Pak Firman, Pak Ipul. Siap, ini Pak. menambahkan Pak Lamuan. Ya, silakan, Pak Firman. Ya, Pak Sipon dari Pasir, Pak ya. Jadi Siap, memang sampai saat ini di bulan September kami masih membuka konfirmasi, Pak. Artinya teman-teman yang memang berkasnya kurang, kurang lengkap atau kurang memenuhi persyaratan, kami akan masih membuka konfirmasi. Nah, itu teman-teman itu yang di back office, itu kan kita melakukan verifikasi secara eh, apa namanya Kelengkapan double berkas. Pak di FO dan di BO di back office. Nah, ketika di back office itu terlihat ada kurang lengkap, pasti akan dihubungi Bapak itu oleh back office. Nah, kenapa kita menggunakan persyaratan berapa hari? Karena jangan sampai nanti terlalu lama Pak di kami Pak. Kalau nanti Bapak mengembalikannya terlalu lama, nanti kami kelewatan juga Pak. Berkas Ya. yang mana itu? Berkas yang mana? Cari-cari lagi makan waktu lagi nantinya. Nah, ketika nanti memang apa namanya lama, bisa dikirim PDF dulu Pak, soft copy-nya. Ya, Soft copy-nya ya. di scan dulu, dikirim ke PIC kami, nanti yang hard copy-nya bisa menyusul melalui pos Pak. Seperti itu Pak. Nah, mungkin nanti Pak Lomo izin Ya, untuk setelah sosialisasi hari ini, kita ya. tidak lagi membuka konfirmasi Pak. Oh ya, betul betul, ha. Ya, mungkin Oke. Bapak Ibu sekalian ketika mengumpulkan berkas, mohon dicek kembali berulang-ulang, jangan sampai nanti ada persyaratan yang tertinggal. Karena kami tidak lagi membuka konfirmasi. Karena berkas yang kami sudah ada ratusan lebih, Pak. Mungkin ada Seluruh Indonesia Pak ini. seluruh Indonesia dan itu satu berkas tebal-tebal sekali harus kita cek. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, artinya daerah juga kami lakukan berita acara seleksi itu untuk membantu juga tahap seleksian dan kami yakin daerah lebih paham siapa yang lebih kompetitif untuk diajukan, Pak. Mungkin satu lagi ya sebelum karena kita tadi janji jam 1 di waktu di Papua di jam 1 ini teman-teman di Papua sudah makan siang, sudah istirahat.
Kalau ada pertanyaan berikutnya silahkan bisa secara online. Tapi kami coba batasi untuk kali ini tinggal satu, mohon maaf kepada Ibu yang dari Pasaman. Silakan Ibu. Pak, atas waktunya. Kami ingin menyampaikan begini, Pak. Kami di DPMPTSP Kabupaten Pasaman, sebelumnya saya bertugas selama sudah 17 tahun, Pak, di PTSP. Wah, sudah mapan Nah, betul. jadi Ya, kemarin tanggal 21 Desember, 31 Desember 2021, kami dilantik penyetaraan. Kemudian jabatan kami waktu itu ketika kawan-kawan lain analis kebijakan, ya. kami ditetapkan jabatan kami penilai kelayakan perizinan. Seminggu setelah pelantikan, saya sampaikan ke BKPSDM dan organisasi, bagaimana dengan jabatan saya kok tidak sama dengan kabupaten kota lain. Nah, Nah, sampai sekarang Pak tidak ada tindak lanjut ya dirapatkan hasilnya mentok lagi. Nah, hmm, sekarang apakah saya dan rekan-rekan saya yang dari penilaian perizinan menyampaikan persyaratan seperti ini sebagaimana disampaikan tadi atau bagaimana Pak? oke. Kemudian yang kedua Pak, saran saya karena kami di Kabupaten Pasaman Pak memang untuk staf saja kami Pak baru satu orang pegawai negeri. Oh, Yang lainnya tidak ada satupun yang berminat dari yang lain Pak untuk masuk ke kami. Nah mungkin ini jalan masuknya BKPSDM untuk ya. mensosialisasikan jabatan ini ke Oke, oke. rekan-rekan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membuka eh, apa ini passing ini akan ada tersosialisasi kepada teman-teman dan menarik minat kepada teman-teman di PNS di ASN di Pasaman ya bisa nanti masuk ke DPMPTSP. Sebetulnya gini Bu, in-passing ini kan dari jabatan fungsional mana saja kecuali dari perizinan bisa di-in-passing sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Jadi tadi sudah ada penggambarannya dari basic study, dari golongan, pengalaman 2 tahun, itu harus bisa digambarkan, Bu, dijabarkan dalam portofolionya dan ya persyaratan-persyaratan itu nanti sebagai dasar secara administratif dan secara portofolio kami seleksi, Bu. Jadi tidak ada membatasi dari manapun JF-nya sebelumnya, kami akan melihat golongan terakhirnya apa, kemana akan di Ya. layaknya di in-passing gitu. Jadi Pak, kami yang sudah berada di perizinan mengikuti persyaratan yang dimintakan juga Pak. Silakan Bu, karena gini, penata perizinan itu baru lahir sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2022, namanya Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Artinya, jabatan fungsionalnya Ibu itu masih di luar penata perizinan sebetulnya. Karena dia baru lahir. Saya nggak tahu dasarnya untuk membuat jabatan fungsional ibu seperti itu dasarnya dari mana, tapi jelas kami memandangi itu masih di luar penata perizinan, Bu. Jadi silakan nanti bisa dipassing, Bu. Tapi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang sudah diatur di Permendagri 9 tahun 2024. Baik Pak. Demikian Bu ya, Bapak Ibu Ya. sekalian. Mohon maaf, kami masih membuka mungkin secara nanti bisa WA dan lain sebagainya. Ah, di saya kebetulan saya kebetulan di Jayapura saat ini sudah jam 1 dan rekan-rekan di timur sudah harusnya makan siang. Mohon maaf kami menyita waktunya dan kami menunggu berkas-berkas masukan dari daerah ibu sekalian. Tapi sekali lagi mohon persyaratan-persyaratan itu dibaca dan dilengkapi. Mungkin bisa diulang-ulang untuk dicek-cek kembali supaya berkas yang masuk kepada kami di tahap kedua ini kami nanti lagi tidak membuka lagi konfirmasi kekurangan-kurangan. Jadi begitu masuk di kami data itu, kami anggap itu data terakhir dan lengkap. Dan manakala ada ketidaklengkapan, itu akan masuk dalam suatu penilaian kami. Mungkin itu dulu pertemuan hari ini, sosial hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga di Canadil, Pak Firman, Pak Yuda, sama Mbak Okta dan teman-teman sekalian, juga rekan-rekan dari DPMPTSP, dari BKPSDM, dari BKD atau OPD lain yang hadir. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada penyampaian yang kurang dan kami terbuka untuk komunikasi. Itu kuncinya. Silakan nanti berkomunikasi manakala ada berkas-berkas yang dipertanyakan untuk dilengkapi.
Demikian kita pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.